Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haidi. Kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana proses gigi berlubang atau karies dan bagaimana proses terbentuknya karang gigi atau kalkulus dan bagaimana cara pencegahnya. Saksikan saya hanya di Smile Doctor di channel YouTube Women's TV. Baiklah, kita akan mulai sesi pertama mengenai penyakit dalam mulut. Yang pertama mengenai gigi berlubang atau karies, yang kedua mengenai penyakit radang gusi atau gingivitis. Baiklah, sekarang kita akan bahas mengenai gigi berlubang atau karies. Apa saja yang menyebabkan gigi berlubang? Ada 4 faktor yang berpengaruh. Yang pertama gigi, yang kedua plak, yang ketiga bakteri, dan yang keempat adalah waktu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan gambar. Yang pertama adalah adanya sisa makanan atau plak, yaitu sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi sehingga menyebabkan plak. Plak ini akan bercampur dengan bakteri sehingga menghasilkan asam. Asam ini akan menyebabkan gigi berlubang. Saya akan jelaskan lagi lebih lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail bagaimana proses terjadinya gigi berlubang. Yang pertama, adanya bakteri di dalam plak akan mengubah kandungan gula dari sisa makanan menjadi asam. Nah, dalam jangka yang lama, apabila plak atau sisa makanan ini tidak dibersihkan, maka akan terjadi proses demineralisasi yang terjadi karena kehilangan kalsium dan mineral dalam gigi. Kemudian email gigi menjadi rapuh. Email adalah bagian paling luar dari gigi. Karena adanya proses demineralisasi, maka email menjadi rapuh. Apabila tidak segera ditambal atau dilakukan pencegahan, maka akan terjadinya lubang. Nah, lubang ini jika tidak segera ditambal akan semakin dalam dan mengenai bagian syaraf dari gigi. Di samping saya ada gambar gigi geraham bawah dengan bagian-bagian dari giginya. Ada bagian putih yang bernama email, bagian kuning yang bernama dentin, dan bagian dalam gigi yang bernama pulpa. Nah, apabila lubang mencapai email atau bagian luar dari gigi, maka biasanya belum menyebabkan rasa sakit. Atau apabila sakit, hanya terdapat sedikit ngilu atau terdapat sedikit warna kehitaman di bagian permukaan gigi. Nah, apabila tidak segera ditambal, maka lubang ini akan semakin dalam mencapai kedalaman dentin. Nah, mulai timbul rasa sakit pada saat makan atau minum yang panas maupun dingin. Lalu tanda kehitaman atau tanda lubang akan terlihat semakin jelas. Ini harus segera dilakukan penambalan. Apabila tidak segera dilakukan penambalan, maka lubang ini akan meluas atau mencapai pulpa atau syaraf gigi. Nah, apabila terjadi infeksi, ada bakteri dan sisa makanan masuk ke dalam pulpa atau syaraf gigi, akan menyebabkan abses atau bengkak. Nah, abses ini berisi akumulasi bakteri yang ada di akar gigi, lalu menyebabkan rasa sakit dan dapat meningkatkan risiko yang lebih serius. Solusinya dilakukan perawatan saluran akar atau root canal treatment. Nah, apabila lubang sudah mencapai pulpa, maka biasanya akan timbul rasa sakit yang spontan, berdenyut dan terus-menerus. Rasa sakit ini biasanya mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di sesi kali ini saya akan menjelaskan mengenai karang gigi atau kalkulus. Apa itu karang gigi? Karang gigi adalah endapan mineral yang ada di permukaan gigi, ditandai dengan permukaan kasar dan adanya noda di sekitar gigi. Karang gigi ini tidak dapat dibersihkan dengan sikat gigi, namun hanya dapat dilakukan scaling atau pembersihan karang gigi oleh dokter. Nah, bagaimana cara mengendalikan keempat faktor tadi? Salah satunya dengan menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi,
ditambah dengan flossing atau bedah gigi. Yang kedua, mengurangi makanan-makanan yang lengket atau kandungan gula yang tinggi. Dan jangan lupa pergi ke dokter gigi untuk check up rutin minimal 6 bulan sekali. Nah, bagaimana cara mengurangi atau mencegah gigi berlubang atau terjadinya karang gigi? Yaitu dengan cara menggosok gigi dengan benar dengan teknik menyikat gigi yang benar, ditambah dengan melakukan dental flossing atau bedah gigi. Yang kedua, mengurangi makanan-makanan yang lengket atau dengan kandungan gula yang tinggi. Yang ketiga, jangan lupa check up rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, saya akan menjelaskan mengenai plak. Apa itu plak? Plak adalah endapan yang tidak berwarna yang melekat erat pada permukaan gigi. Plak ini terbentuk dari sisa makanan yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Plak ini bisa dibersihkan dengan cara menggosok gigi, namun tidak bisa dibersihkan dengan berkumur. Nah, berikut akan saya sampaikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan gigi. Yang pertama, jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, terutama pagi setelah sarapan dan sebelum tidur. Jangan lupa ganti sikat gigi Anda minimal 3 bulan sekali. Lalu hindari konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi, makanan yang terlalu lengket, atau makanan-makanan yang ada rasanya tinggi. Jangan merokok. Lalu konsumsi makanan-makanan yang kadar airnya tinggi seperti buah-buahan, minum air putih yang cukup. Dan terakhir, jangan lupa kunjungi dokter gigi Anda setiap 6 bulan sekali. Bagi Anda yang ingin berkonsultasi tentang kesehatan gigi, silakan hubungi nomor di bawah ini. Kami praktek setiap hari di Jalan Taman Aster, Taman Gigi Galaksi. Sampai ketemu.